Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Arifna dalam pembelajaran kelas 6 semester 1, tema 1 selamatkanlah makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Mudah-mudahan dengan pembelajaran dengan media ini dapat mempermudah anak-anakku sekalian dalam mempelajari tumbuhan. Materi dalam pembelajaran ini memuat muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, kita akan mempelajari ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Untuk mata pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk muatan IPS KD 3.1 dan 4.1, kita akan mempelajari kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara anggota ASEAN. Untuk muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, kita akan mempelajari penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, untuk muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat patung Nusantara. Untuk subtema 1 tumbuhan sahabatku, coba perhatikan bagaimana tumbuhan di sekitarmu, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Maka kita bisa cari tahu dengan memperhatikan gambar. Perhatikan, ada beberapa gambar di sini. Ada gambar hewan yang sedang mencari makan. Ada ayam, ada kerbau, ada sapi, ada anak-anak yang sedang bermain, ibu yang sedang memanen, dan ada orang yang sedang merawat tanaman. Kalau diperhatikan dari gambar berikut, ternyata banyak sekali manfaat dari tumbuhan. Untuk manfaat tumbuhan, ya betul sekali, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber oksigen. Dan yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Dan yang keempat, bahan bangunan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Perhatikan teks laporan pengamatan berikut yang dilakukan oleh Edu tentang bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai-helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari
yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung tersebut selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Pada muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Apa sih teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan. Di dalam teks laporan hasil pengamatan biasanya berisi tentang informasi umum, fakta, dan simpulan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan, penjabaran, dan uraian detail tentang kalimat utama dalam suatu paragraf. Coba perhatikan contoh cara mencari kalimat utama dalam paragraf. Kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup di kondisi yang kering. Batangnya tebal untuk menampung air. Akarnya sangat panjang sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh untuk mencari air. Dinding batangnya dilapisi lapisan semacam lilin untuk mengurangi penguapan. Kaktus pun memodifikasi daunnya sehingga berbentuk duri juga untuk mengurangi kadar penguapan. Dari paragraf tersebut, kalimat pertama adalah kalimat utama karena kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu cara adaptasi kaktus di kondisi lingkungan yang kering. Sementara itu, kalimat lainnya berfungsi sebagai penjelas dengan menjabarkan cara kaktus bertahan di lingkungan yang kering. Berikutnya simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu kalimat. Ada beberapa cara untuk menyimpulkan sebuah paragraf. Yang pertama yaitu dengan langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf, yaitu dengan kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, salah satu jenis coklat adalah kompun coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah,
Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Dari contoh teks paragraf di atas, kita bisa melihat simpulan dalam paragraf tersebut, yaitu dengan cara yang pertama tadi. Jadi simpulan paragraf di atas adalah kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Lihat kalimat setelah kata jadi, yaitu ada di kalimat terakhir. Ini yang merupakan kalimat simpulan dari paragraf tersebut. Berikutnya, cara mencari kalimat simpulan yaitu dengan cara menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Contohnya, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Perhatikan kalimat utama dan kalimat simpulannya, ya. Perhatikan. Maka kalau sudah ketemu, maka jadi simpulannya dari paragraf adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Ingat, kalimat utamanya biasanya berada di depan dan kalimat simpulannya berada di akhir, tinggal digabungkan saja. Berikutnya, cara mencari simpulan yaitu dengan cara mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Contohnya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Cari sebab akibat dari teks tersebut. Maka bisa diambil kalimat akibatnya, yaitu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebabnya, plastik sulit diuraikan oleh tanah. Jadi, kalimat simpulannya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Berikutnya, untuk mencari kalimat simpulan dari teks paragraf, yaitu dengan cara menjawab dari ide pokok. Contohnya, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ide pokok paragraf tersebut adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok tersebut bisa dibuat pertanyaan, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Jadi, kita dapat memperoleh kalimat simpulan dengan menjawab soal di atas, yaitu jawabannya adalah dampak pencemaran
yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Itulah cara-cara mencari simpulan. Untuk tugas worksheet Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, yaitu kalian baca dulu pada buku tema halaman 2-3 tentang bagaimana jagung berkembang biak, sebagaimana yang Mister baca di awal. Setelah itu kalian tuliskan ide pokok masing-masing dari setiap paragrafnya. Yang kedua, setelah itu buatlah simpulan dari teks pada buku Bupena halaman 17, Bupena 6A ya. Yang berikutnya, jangan lupa kerjakan pada kertas folio bergaris dan tulis identitas kalian pada pojok kertas kanan atas. Perkembangbiakan tumbuhan. Bagian 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara perkawinan. Perhatikan gambar bunga berikut. Sebuah bunga terdiri atas beberapa bagian-bagian bunga. Pada bunga biasanya terdiri atas butik dan benang sari. Butik merupakan sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Sekarang, coba kita perhatikan lebih lanjut tentang bagian-bagian bunga berikut. Ini adalah kepala butik, dan ini adalah tangkai butik. Ini adalah kepala sari. Ini adalah tangkai sari. Ini adalah bakal biji. Ini adalah bakal buah. Ini adalah dasar bunga. Dan ini tangkai bunga. Ini kelopak bunga. Ini mahkota bunga. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari bunga. Proses perkembangbiakan secara generatif. Perhatikan gambar bunga tersebut. Gambar bunga tersebut merupakan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala butik. Akibat dari penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Selanjutnya, biji dan buah akan berkembang. Kemudian, biji tumbuh menjadi kecambah, dan kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yang diawali dari penyerbukan, pembuahan, dan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jenis-jenis penyerbukan. Ada beberapa jenis penyerbukan, diantaranya perhatikan video berikut ini. Macam-macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala puting bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala puting bunga yang masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala puting bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala puting bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, itulah tadi beberapa jenis-jenis penyerbukan. Sekarang kita akan mencari tahu tentang perantara penyerbukan. Berikut adalah beberapa perantara penyerbukan. Pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Ketiga,
penyerbukan dengan bantuan air. Dan keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, spora. Spora berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, misalnya paku dan lumut. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, misalnya bambu, tebu, dan pohon pisang. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal, misalnya jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. 4. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang misalnya umbi jalar. 5. Umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang. 6. Umbi akar. Umbi akar berasal dari akar yang berfungsi untuk menyimpan cadang makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, misalnya wortel. 7. Tunas adventif. Tunas adventif adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif, misalnya tanaman cocor bebek. 8. Geragih. Geragih adalah batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih, misalnya stroberi. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan biasanya dilakukan oleh manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan, misalnya, pertama, mencangkok. Ada beberapa tahapan di dalam mencangkok. Pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Keempat, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Kelima, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Mencangkok memiliki beberapa kelebihan. Pertama, berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Akan tetapi, mencangkok juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, akar tanaman kurang kuat. Kedua, umur tanaman lebih pendek. 2. Setek. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Beberapa tahapan dalam setek. Pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Kedua, tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Menyambung. Tujuan perkembangbiakan tumbuhan secara menyambung adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Beberapa langkah dalam menyambung. Pertama, sambungkan kedua batang tanaman, lalu ikatlah dengan plastik. Kedua, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Kemudian, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Ovulasi. Tujuan dari ovulasi
yaitu untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Okulasi memiliki beberapa langkah-langkah. Pertama, iris kulit batang induk. Kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Ketiga, ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. 5. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk, yaitu dilakukan dengan merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Cara ini hampir sama dengan perkembangbiakan tumbuhan secara geragih. Salah satu jenis tanamannya misalnya stroberi. Ada syarat utama yang harus dimiliki dalam melakukan perkembangbiakan dengan merunduk, yaitu masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Ciri-ciri bunga sempurna dan tidak sempurna. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang ciri-ciri bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga adalah tempat berlangsungnya perkembangbiakan secara generatif. Alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Berdasarkan dari kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang struktur bagian bunganya ada yang kurang. Ciri-ciri bunga sempurna. 1. Kelopak bunga. Digunakan sebagai pelindung mahkota bunga sebelum mekar dan berwarna hijau. 2. Mahkota bunga. Merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. 3. Benang sari. Merupakan alat kelamin jantan pada bunga. 4. Putik, bagian bunga yang berada di tengah dan dikelilingi benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. 5. Bakal biji adalah tempat terjadinya pembuahan. 6. Dasar bunga. Adalah tempat melekatnya mahkota bunga. 7. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga. Contoh bunga sempurna: bunga mawar, bunga tulip, bunga sepatu, bunga matahari, dan bunga bougainville. Sedangkan ciri bunga tidak sempurna adalah memiliki satu kelamin, mahkota bunga berwarna gelap, memiliki nektar sedikit. Contoh bunga tidak sempurna: bunga jagung, bunga kelapa, bunga salak, bunga pinus, bunga vanili, dan bunga pepaya. Nah, itu adalah ciri bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bagaimana setelah kalian menyimak video tentang perkembangbiakan tumbuhan, baik generatif maupun vegetatif? Kalau sudah paham, silahkan kalian baca kembali materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada buku Bupena 6A halaman 4-5. Yang kedua, baca juga materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada buku Bupena 6A halaman 13-14. Berikutnya, kalau sudah kalian baca kedua materi tersebut, buatlah tabel seperti di bawah ini, yaitu mengamati tanaman di sekitar kalian dengan memberi tanda
centang yang sesuai dengan tabel yang diinginkan. Misalkan contoh untuk tanaman yang pertama adalah tanaman jagung. Berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara generatif. Untuk bunganya apakah termasuk bunga sempurna atau bunga tidak sempurna? Bunga tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena antara sel kelamin jantannya atau alat kelamin jantannya tidak dalam satu bunga dengan alat kelamin betinanya. Tinggal kalian lanjutkan untuk nama tanaman di sekitar kalian yang kalian amati. Nanti ada 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai jumlah tanaman yang kalian amati. Berikutnya, tugas itu dikerjakan pada kertas folio bergaris. Jangan lupa tulis identitas di pojok kanan atas. Berikutnya, untuk materi negara-negara ASEAN. Pendiri negara-negara ASEAN adalah Adam Malik, perwakilan dari Indonesia, Tun Abdul Razak, perwakilan Malaysia, dan Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratman dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Itulah kelima negara yang mendirikan ASEAN, yaitu pada tahun 1967. Mengapa negara-negara itu bersatu? Yang pertama, alasannya karena ada persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua, karena kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Setelah kalian membaca buku tema 1 tentang kondisi sosial budaya masyarakat ASEAN halaman 9-13, kalian buat tabel seperti di bawah ini dan pilihlah 2 negara anggota ASEAN. Carilah persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut. Misalkan kita buat tabel seperti ini, yaitu tabel persamaan dan perbedaan dari kedua negara. Misalkan kamu tentukan negara Indonesia dengan negara Malaysia, persamaannya apa? Silahkan kalian tulis di sini apa saja, perbedaannya pun juga sama, bisa ditulis seperti ini. Setelah itu bacalah buku Pupena 6A tentang pemanfaatan kondisi geografis negara ASEAN pada halaman 19-20. Kemudian buatlah clipping tentang pemanfaatan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Sumber bisa kalian cari lewat internet, buku-buku lain, atau sumber-sumber lain yang berikutnya. Kita akan mempelajari pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk tema 1, subtema 1, kita akan mempelajari pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sesuai dengan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Dari ketiga sila tersebut, sikap apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila pertama, sila kedua maupun sila ketiga.
Agar lebih mudah, maka kita harus tahu kata kunci dari masing-masing sila tersebut. Kata kunci untuk sila pertama yaitu tentang ketuhanan. Sikap apa saja yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua yaitu tentang kemanusiaan. Berarti perilaku apa saja yang berhubungan dengan kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah persatuan. Berarti sikap apa saja yang ada hubungannya tentang persatuan. Kita bisa ambil contoh misalkan 3 ini. Perhatikan untuk gambar yang pertama, ini ada 2 orang, satu dilihat dari bajunya. Yang pertama ada Muslim dan Hindu. Mereka saling toleransi, saling menghormati sehingga seperti saudara, teman. Dan yang kedua, perhatikan gambar, yaitu seorang anak kecil yang menolong temannya karena jatuh terpeleset. Rasa kemanusiaannya ini adalah contoh yang mencerminkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong sesama. Dan yang ketiga yaitu gambar 3 anak yang berdiskusi, belajar bersama tanpa membedakan asal usul, bentuk rambut maupun yang lainnya. Ini melambangkan contoh sikap persatuan, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas PPKN-nya, buatlah peta konsep minimal 3 sikap, 3 perilaku, 3 contoh sikap dari masing-masing pengamalan untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga sila persatuan Indonesia. Jadi 3 sikap yang mencerminkan 3 sila dalam Pancasila tersebut. Desain konsep tersebut sebagus mungkin, terserah ya, kreativitas anak masing-masing. Setelah itu misalkan contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini pengamalan sila dalam sila Pancasila, yaitu untuk perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama apa saja, 1, 2, 3 ya. Untuk sila yang kedua juga sama, perilakunya apa saja, contohnya 1, 2, 3. Untuk pengamalan sila yang ketiga juga sama, 1, 2, 3. Itulah buksit untuk PPKN. Nah, sekarang amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Nah, ini gambarnya bagus-bagus ya, bentuknya bagus-bagus. Ini patung bukan gambar. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktek membuat patung Nusantara dari tanah liat atau dari bahan-bahan lainnya.
Setelah kalian melihat video, tugas kalian adalah buatlah patung bentuk manusia atau hewan dengan salah satu dari bahan berikut. Boleh menggunakan sabun, lilin, tanah liat, plastisin, gips, kayu, batu, atau lainnya. Dengan teknik bisa menggunakan ukir, tempel-menempel, atau dengan menggunakan cetakan. Kerjakan ya. Itulah buksit tugas kali ini. Semoga media pembelajaran ini membantu kalian belajar di rumah. Salam dari Mister, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.